Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita ya, akan bahas tentang kunjungan Bapak Presiden ke berbagai tempat yang terdampak bencana. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Saudara Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat pada Rabu malam. Presiden akan mengecek penanganan bencana pada besok pagi. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Gubernur Sumbar Mahyaldi Ansarullah dan Kapolda Sumatera Barat Irjen Gatot Tri Suryanta. Rencananya Presiden meninjau kondisi korban banjir Sumatera Barat di pengungsian dan memantau perkembangan perbaikan infrastruktur. Jadi penting banget tuh ya buat pemantauan secara langsung. Jadi kan kadang-kadang Presiden itu sangat sibuk gitu. Jadi nggak sempat untuk langsung mengecek ke tempatnya. Jadi hanya dapat laporan dari orang-orang yang di sekitarnya, laporan secara tertulis, mungkin presentasi dan sebagainya. Nah, untuk melihat bagaimana apakah ada perbedaan antara laporan sama kondisi langsung, maka dibutuhkan kayak pengawasan gitu ya. Dilihat, oh benar nggak nih laporan sama kondisi di lapangannya gitu. Kalau misalnya ada perbedaan, bagaimana cara untuk mengatasinya, bagaimana cara untuk mengevaluasi supaya menjadi lebih baik gitu. Kalau misalnya laporannya bagus, nyata di lapangannya kurang, kan jadi masalah gitu. Ya itu yang sering terjadi, makanya harus ada kunjungan seperti ini ya, untuk dilihat wah bener di lapangan seperti ini laporannya juga sesuai gitu ya. Dan apa saja agenda yang akan dilakukan Presiden esok hari? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Padang, Sumatera Barat. Cindy, selamat malam. Jadi apa saja agenda Presiden Prabowo selama di sana dan berapa tempat yang rencananya akan dikunjungi? Ya, Valen, selamat malam. Agenda Presiden Prabowo Subianto pertama kali ketika tiba di Sumatera Barat pertama adalah menggelar rapat terbatas di Makodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Kalau kita melihat dari daftar pejabat yang hadir di sana, misalnya ada Mensesnek, ada Seskap, kemudian ada Mendagri, Menteri SDM, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Kepala Staf. Kalau kita melihat dari beberapa pejabat yang hadir ini kurang lebih juga sebenarnya sama dengan yang kerap mendampingi Presiden Prabowo Subianto ketika melakukan kunjungan ke baik itu Aceh, Sumatera Utara maupun juga Sumatera Barat ketika kunjungan yang pertama. Tapi misalnya kalau kita melihat salah satunya saja dari Menteri SDM yang juga turut hadir, artinya yang menjadi fokus dari Presiden Prabowo Subianto juga salah satunya adalah apakah pasokan listrik dan BBM di lokasi bencana, terutama untuk di Sumatera Barat, benar-benar apakah sudah 100% ataupun belum. Ini juga menjadi fokus memang berkali-kali ketika Presiden Prabowo Subianto membahas soal penanganan bencana. Kemudian kalau kita ingat soal dengan Mendagri misalnya, ketika kunjungannya terakhir atau 2 kali terakhir ini, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan bagaimana caranya agar setiap daerah bisa segera memulihkan daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah penambahan atau transfer anggaran tambahan. Ketika sidang kabinet paripurna juga Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan untuk setiap gubernur yang daerahnya terdampak bencana, artinya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akan mendapatkan tambahan anggaran 20 miliar rupiah. Kemudian untuk masing-masing pemerintah daerahnya, misalnya wali kota ataupun juga bupati, mendapatkan dana sebesar 4 miliar rupiah yang sudah ditransfer langsung ke pemerintah daerah 3 hari setelah instruksi itu disampaikan. Nah kemudian setelah rapat pada hari ini yang berlangsung secara tertutup dan tampaknya juga bisa jadi masih berlangsung karena kami masih belum mendapatkan kabar soal Presiden Prabowo Subianto sudah kembali untuk beristirahat. Nah besok hari rencananya akan ada 3 titik yang dikunjungi. Pertama adalah di Kabupaten Agam, kemudian Kabupaten Padang Pariaman, dan ketiga adalah Kabupaten Tanah Datar. Kalau kita juga melihat ini adalah kunjungan rangkaian keempat Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi terdampak bencana banjir dan juga tanah longsor. Di rangkaian keempat ini ia juga kembali menginap, dan kalau kita melihat dari kunjungan-kunjungan terakhir yang selalu dicek itu adalah pertama pengungsian. Bagaimana penanganan pengungsi di sana? Apa yang dibutuhkan oleh pengungsi? Kemudian yang kedua adalah infrastrukturnya. Apakah jembatan yang saat itu sudah pernah dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika kunjungan pertama atau kedua kalau tidak salah dalam waktu 1 sampai 2 pekan sudah bisa selesai. Kemudian akses jalannya apakah sudah sepenuhnya terbuka, apa yang menjadi kendala, dan juga soal hunian tetap ataupun juga hunian sementara. Nah itu beberapa agenda yang akan dipastikan. Jadi benar dievaluasi apakah ada
kemajuan atau enggak nih. Kalau misalnya kemajuannya bagus, oh berarti ini bisa dilanjutkan gitu, bisa segera dipulihkan. Kalau misalnya dari ada kunjungan yang pertama sampai kunjungan yang sekarang itu nggak ada perbedaan atau kurang apa ya, meningkat, itu harus dievaluasi siapa nih yang harus bertanggung jawab terhadap bencana seperti ini ya. Jadi harus ditangani dengan baik juga, jadi laporannya bagus dan di lapangannya juga harus bagus, jangan ada ketimpangan informasi ya. Harus benar Di lah. 3 lokasi. Kalau juga kita mengutip dari Sekretariat Kabinet, disampaikan dalam kunjungan ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto akan melihat titik pembangunan hunian sementara, kemudian titik pengungsian, titik pembangunan jembatan, sekaligus memastikan percepatan pemulihan semua infrastruktur. Presiden Prabowo Subianto memang sudah pernah bilang, selama penanganan ini Presiden Prabowo Subianto berjanji akan seminggu sekali setidaknya akan mengunjungi lokasi bencana. Dan ini menjadi menggempa. Alasannya setiap minggu akan mengunjungi Sumatera adalah untuk memastikan percepatan tadi. Apakah betul instruksi yang sudah disampaikan bisa diterjemahkan dengan baik oleh menteri, pemerintah daerahnya, karena jumlah warga dan luasan wilayah yang terdampak ini besar sekali. Ya, jadi kayak udah nih kasih uang nih, kan tadi transfer tuh udah berapa miliar tuh, ada yang 4 miliar, ada yang 20 miliar gitu. Apakah dana tadi itu digunakan dengan baik? Jadi uangnya udah dikasih nih. Nah, nanti presiden tuh ngecek tuh setiap minggu bagaimana kondisi yang terjadi di sana, apakah ada perbaikan atau tidak gitu ya. Jadi benar-benar intensif gitu, karena kalau misalnya nggak segera ditangani gitu ya, itu kasihan warga yang ada di sana gitu. Bayangin mungkin ada yang belum bisa diakses secara bagus juga, jadi aksesnya itu masih tertutup gitu gara-gara bekas longsoran atau mungkin ada gelondongan kayu gitu yang menghalangi jalan, apalagi ada jembatan yang terputus juga, sehingga benar-benar nggak bisa diakses dengan jalur darat ya. Jadi itu harus benar-benar dipantau tuh, jangan sampai lengah, karena yang bakal menderita di sini adalah warga yang terdampak ya. Menegaskan kalau pemerintah mampu untuk menangani pemulihan bencana ini sehingga status bencana nasional itu memang tidak dilakukan. Tapi untuk kepastiannya besok nanti akan kami kabari kembali, Valen. Baik, masih terima kasih proses atas berarti ya. liputan lengkap Anda. Ya, jadi itu yang mungkin bisa kita pelajari, maupun setelah ada kunjungan tuh ya setiap minggu minimal sekali, itu bisa mempercepat pemulihannya. Jadi uangnya udah dikasih, harusnya ada cepat tuh bagaimana untuk memperbaiki, untuk memulihkan kondisi warga yang terdampak bencana ini, yang misalnya masih kekurangan makanan, air bersih, listrik, dan mungkin beberapa fasilitas umum yang harusnya mereka dapatkan gitu ya. Tapi gara-gara bencana semuanya itu benar-benar habis ya, dari harta bendanya, rumah, kendaraan, semua yang mereka punya itu mungkin hanyut atau terkena banjir tadi gitu ya. Jadi ya benar-benar harus dipulihkan gitu secepat mungkin, dan bagaimana caranya si warga ini tuh bisa apa ya, nggak stres gitu ya, secara psikologisnya juga harus diperhatikan. Dan semoga bisa benar-benar cepat pulih dan kita bisa menyelamatkan saudara kita yang ada di Sumatera yang sedang terdampak bencana khususnya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang kunjungan Bapak Presiden ke Sumatera ya, ke tempat atau enggak lokasi bencana. Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.